supaya tahu dulu sedikit CV saya. Saya ini anak presiden. Momen-momen Idul Fitri 2023 tentu saja disambut sukacita bagi yang merayakannya. Para pejabat, termasuk dengan tokoh-tokoh politik, dipastikan saling akan berkunjung. Kita berkaca pada Lebaran tahun lalu, di mana sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh politik yang dinilai paling sibuk, dengan sampai harus menggunakan helikopter untuk melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh besar. Di momen-momen Idul Fitri ini, bisa jadi juga akan menjadi momen-momen tepat bagi para tokoh-tokoh politik untuk menyampaikan pesan. Baik dalam bentuk pertemuan ataupun sekedar ujaran selamat hari raya, bisa dimaknai sebagai suatu bentuk pesan politik. Kaitan Idul Fitri dengan penyampaian pesan politik juga tak bisa dilepaskan dari adanya sejarah para pemimpin bangsa yang juga melakukan hal itu. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, bisa menjadi contoh. Di dalam masjid ini aku berkata, aku tidak bisa memberi, saya punya political solution. Soekarno, 25 Januari 1966. Pesan itu disampaikannya di Masjidil Baitur Rahim, Kompleks Istana Kepresidenan, yang secara tersurat memberikan gambaran bagaimana Soekarno saat itu sedang dipusingkan dengan kondisi politik yang tak menentu. Usai adanya gerakan September 30 atau Gestapo. Kembali lagi ke masa kini, situasi politik Indonesia makin hari juga memberikan makin banyak isu untuk dibahas. Tentu saja, itu tak bisa dipisahkan dari jadwal Pilpres yang juga makin mendekati final pada 2024. Kalau kita melihat pada jadwal KPU per 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 adalah waktu bagi partai politik atau koalisi partai politik untuk mendaftarkan pilihan sosok capres dan juga cawapres mereka ke KPU. Itu berarti jika ditarik benang waktu sejak Idul Fitri di April ini, menyisakan 6 bulan lagi. Melihat ke belakang, ada beberapa hal yang bisa menjadi jawaban atas peristiwa-peristiwa yang belum selesai berkaitan dengan politik jelang Pilpres 2024. Jawabannya bisa saja setelah Lebaran ini. Supaya tahu dulu sedikit CV saya. Pertama, koalisi besar diisi berapa partai? Setelah Lebaran ini jawaban akan hadir, atau setidaknya koalisi besar pengusung capres dan cawapres sepertinya akan terjawab. Koalisi besar ini bermula dari adanya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama dengan 5 ketum parpol di kantor DPP PAN. Koalisi besar itu melibatkan PAN, PKB, Gerindra, Golkar, dan juga P3. Belakangan, isu PDIP akan bergabung pula dengan koalisi ini juga mulai mengemuka. Setelah dikabarkan akan ada pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Akan tetapi, hingga menjelang Lebaran belum ada kejelasan siapa sosok capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi besar. Termasuk apakah PDIP juga akan bergabung dengan gerbong koalisi ini? Kedua, Demokrat digoyang peninjauan kembali Muldoko. Partai Demokrat masih menghadapi adanya goncangan dari eksternal internal partai mereka. Bermula dari hadirnya KLB di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai ketum baru partai berlambang Mercy. KLB yang dianggap tak resmi oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono kemudian membuahkan adanya gugatan.
Proses pendaftaran partai yang dilakukan kubu Muldoko tak diterima oleh negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan juga HAM. Muldoko CS kemudian melakukan kasasi ke PT UN Jakarta dan juga tidak berhasil. Begitu pula untuk gugatan kasasi di MA yang juga ditolak. Kini masuk pada peninjauan kembali atau PK di MA yang saat ini masih diproses. Apakah PK itu akan diterima ataukah kembali ditolak sebagaimana gugatan di PT UN dan kasasi di MA? Kemungkinan juga akan terjawab usai Lebaran 2023 ini. Yang ketiga, sosok cawapres Anies. 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam pertemuan bersama sudah menyepakati sosok pilihan calon presiden yang akan mereka usung ada pada nama Anies Baswedan. Meski telah disepakati nama capres, namun tidak demikian dengan sosok cawapresnya yang masih menjadi tanda tanya. Dan tampaknya sosok nama cawapres untuk Anies ini juga akan diketahui publik usai Lebaran. Seperti dikatakan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Nama-nama kandidatnya pun sudah muncul. Sebut saja AHY, Ahmad Heriawan, serta Kofifa Indar Parawansa. Belakangan mencuat pula nama Mahfud MD hingga Sandiaga Uno. Dan yang juga menarik ditunggu adalah apakah ada peran Yusuf Kalla dalam proses penentuan cawapres Anies ini? JK sudah memberikan usulan nama cawapres kepada Anies. Meskipun disampaikan bahwa keputusan final tetaplah diserahkan kepada Anies Baswedan. JK diketahui pada Pilkada DKI Jakarta lalu memiliki peran yang besar karena JK lah yang disebut-sebut membawa dan juga menyetujui Anies sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Selanjutnya, Sandiaga keluar dari Partai Gerindra dan gabung P3. Nama lain yang juga menarik perhatian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang santer diberitakan akan keluar dari Partai Gerindra dan bergabung dengan P3. Sama seperti beberapa kasus sebelumnya, keputusan gabung atau tidaknya Sandi dengan P3 juga akan diputuskan finalnya usai Lebaran. Insya Allah habis Lebaran kita tunggu keputusan finalnya, kata Sandi saat kunjungan kerjanya di Banda Aceh, Kamis 13 April. Pak Sandi, terkait isu lain perpindahan ke P3? Setelah Lebaran nanti akan kami sampaikan langkah-langkah ke depan sekarang. Ya, itu dia tadi beberapa peristiwa-peristiwa politik yang bisa saja akan memanas usai Lebaran. Tentu saja, ada beberapa hal yang masih terlewat, seperti misalnya kabar soal Anas Urbaningrum yang belum diketahui apakah langkahnya setelah usai Lebaran ini. Kemudian juga soal PDIP yang juga belum menentukan sosok calon presiden. Jadi, masih menarik untuk ditunggu peristiwa-peristiwa politik yang berpotensi menarik perhatian publik usai Lebaran tahun ini. Kami mohon maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Benefit keuntungan ekonomi. Supaya tahu dulu sedikit CV saya.